Selamat datang di United News ID, channel khusus berita terbaru seputar Manchester United. Kami menyajikan update harian mulai dari transfer pemain, hasil pertandingan, analisis taktik, hingga gosip menarik seputar setan merah. Langsung saja simak berita selengkapnya. Glory Manchester United. Manchester United salah prioritas transfer. Serangan kuat, lini tengah masih rapuh. Manchester United dinilai Owen Hargreaves melakukan kesalahan besar dalam strategi transfer musim panas ini. Klub tersebut mengeluarkan lebih dari 4,4 triliun rupiah untuk memperkuat lini depan, namun mengabaikan kebutuhan mendesak di lini tengah. Hargreaves menilai kelemahan ini kini membuat tim Ruben Amorim masih tidak seimbang meski produktivitas gol meningkat. Selama jendela transfer, United mendatangkan Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, dan Benjamin Sesko sebagai tambahan daya gedor. Selain itu, Senne Lammens juga bergabung untuk memperkuat posisi penjaga gawang. Namun, rencana memboyong Carlos Baleba gagal karena harga yang diminta Brighton mencapai lebih dari 2,2 triliun rupiah. Musim lalu, United termasuk tim dengan produktivitas gol rendah. Hanya 3 tim degradasi serta Everton yang mencetak gol lebih sedikit dari mereka. Karena itu, perekrutan Cunha dan Mbeumo dianggap langkah logis untuk menambah ketajaman. Cunha mencetak 15 gol di Premier League musim lalu bersama Wolves, sementara Mbeumo menyumbang 20 gol untuk Brentford. Keduanya diharapkan menjadi solusi utama untuk memperbaiki rekor ofensif tim yang tumpul di bawah pelatih sebelumnya. Meski serangan membaik, masalah di lini tengah belum juga terselesaikan. Bruno Fernandes kini harus bermain lebih dalam untuk menyeimbangkan permainan, sementara posisi nomor 10 diisi oleh Cunha dan Mbeumo. Mason Mount pun turut bersaing di area tersebut. Menurut Hargreaves, keputusan Amorim tersebut justru mengurangi pengaruh Fernandes di lapangan. Mantan pemain United itu menilai sang kapten kini kehilangan kebebasan kreatif karena terlalu sering ditarik ke posisi bertahan. Hargreaves mengatakan bahwa United seharusnya berhenti setelah mendatangkan Cunha dan mengalokasikan dana berikutnya untuk mencari gelandang baru. Dia menilai kebutuhan lini tengah jauh lebih penting dibanding menambah 2 pemain yang beroperasi di posisi serupa. Dia menilai Bruno Fernandes merupakan pemain terbaik United, namun kehadiran 2 gelandang serang baru justru membuatnya terpaksa bermain lebih dalam. Menurutnya, kebutuhan gol memang penting, tetapi keseimbangan tim seharusnya menjadi prioritas utama. Dalam pandangan Hargreaves, United seperti mengorbankan kreativitas Fernandes demi memaksakan skema serangan baru. Dia menilai tim justru membutuhkan gelandang tengah murni agar permainan lebih stabil dan tidak mudah diserang balik. Hargreaves juga menyebut bahwa keputusan merekrut 2 pemain nomor 10 membuat Amorim kehilangan fleksibilitas di lini tengah. Dia berpendapat, jika United menambah 1 gelandang tengah dan 1 kiper berkualitas, banyak masalah tim bisa teratasi sejak awal musim. Kemenangan atas Sunderland sebelum jeda internasional memang membawa United naik ke posisi ke-10 klasemen. Namun, Hargreaves menilai hasil tersebut belum menutupi fakta bahwa lini tengah mereka masih lemah dan mudah ditembus saat transisi. Momen aneh di Old Trafford saat Klopp disodori kontrak Manchester United. Jurgen Klopp ternyata pernah bereaksi dengan cara tak terduga ketika sebuah kontrak Manchester United tiba-tiba diletakkan di depannya di Old Trafford, tepat setelah timnya, Liverpool FC, tersingkir dari semifinal FA Cup tahun 2024. Momen itu memberi sedikit gambaran bagaimana sang pelatih legendaris akan merespons jika suatu hari benar-benar mendapat tawaran dari rival abadi The Reds tersebut. Kala itu, Liverpool baru saja merasakan pahitnya kekalahan dalam salah satu pertandingan terpenting musim itu. Laga semifinal FA Cup tersebut dimenangkan United berkat gol telat Amad Diallo, yang membuat anak asuh Erik ten Hag melangkah ke final, sementara Klopp menelan kenyataan pahit di musim terakhirnya sebelum digantikan Arne Slot. Dalam suasana konferensi pers pasca laga yang tentu saja muram, tiba-tiba muncul selembar dokumen di depan Klopp. Sang pelatih asal Jerman itu sempat tampak bingung ketika mengangkat lembaran tersebut. Ternyata, kertas itu bukan kontrak sungguhan dari Manchester United. Dokumen itu rupanya adalah ulah YouTuber populer Iso Spade atau Darren Watkins Jr. Pria 20 tahun asal Amerika Serikat itu sedang berada di Old Trafford hari itu sebagai tamu spesial. Ia dikenal sebagai penggemar berat Cristiano Ronaldo dan mendapat sambutan hangat dari pihak klub. Speed diberi ruang ganti, kaos United dengan namanya, hingga kesempatan duduk di ruang konferensi pers. Disitulah ia menandatangani sebuah kontrak pura-pura dengan Manchester United sebagai bagian dari konten videonya. Diduga kertas itu kemudian tertinggal di ruangan,
dan tak sengaja berada tepat di hadapan Klopp. Meski sempat kebingungan, Klopp sama sekali tak menunjukkan kemarahan atau tersinggung. Reaksinya justru datar dan seolah tak ambil pusing. Apalagi saat itu masa kepelatihannya di Anfield memang hampir selesai. Meski rumor-rumor menyebutkan United bisa saja mencari pelatih baru jika Ruben Amorim gagal memperbaiki performa tim, peluang Klopp pindah ke rival justru sangat kecil. Setelah meninggalkan Liverpool, ia menerima peran baru sebagai Head of Global Soccer di Red Bull GmbH. Klopp sempat menegaskan bahwa Liverpool akan menjadi klub terakhirnya sebagai pelatih. Ia memang sempat dikaitkan dengan peluang menangani tim nasional sepak bola Jerman. Tapi untuk klub, ia sudah menutup pintu. Dalam wawancaranya bersama The Athletic, Klopp bahkan mengaku tidak merindukan rutinitas kepelatihan. Tidak, sama sekali tidak, katanya. Saya senang melihat Liverpool tampil bagus musim lalu. Saya menonton beberapa pertandingan, tapi tidak ada perasaan, oh, ini Sabtu. Saya bahkan tidak tahu kapan pertandingan dimulai. Saya hanya hidup normal, berolahraga, menghabiskan waktu dengan cucu, dan saya tahu saya akan bekerja lagi, tapi bukan sebagai pelatih. Ratcliffe pertahankan Amorim 3 tahun, Manchester United terancam jalan di tempat. Mantan kiper Manchester United, Ben Foster, menilai para penggemar klub patut khawatir dengan pernyataan Sir Jim Ratcliffe yang berjanji memberi Ruben Amorim waktu 3 tahun untuk membuktikan diri. Menurutnya, keputusan tersebut bisa menjadi pertanda bahwa klub tengah mengabaikan kebutuhan akan kemajuan yang nyata setelah performa buruk selama 1 tahun terakhir. Ruben Amorim baru 1 musim memimpin United setelah menggantikan Erik ten Hag, namun hasilnya masih jauh dari harapan. Dia hanya memenangkan kurang dari sepertiga pertandingan di Premier League dan membawa klub finish di posisi terburuk dalam sejarah mereka musim lalu. Musim ini pun tak banyak berubah. Meski klub telah mengeluarkan dana lebih dari 4,4 triliun rupiah untuk lini depan, United tetap tidak konsisten. Mereka berada di papan tengah setelah kalah 3 kali dari 7 laga awal, dengan laga sulit melawan Liverpool menanti akhir pekan ini. Ratcliffe menegaskan bahwa dirinya tetap akan memberi waktu penuh bagi Amorim untuk menunjukkan kemampuannya. Dalam wawancara dengan The Times Business Podcast, dia menyebut bahwa perubahan besar tidak bisa terjadi secepat yang diinginkan publik. Namun Foster melihat hal berbeda. Dia berpendapat bahwa dukungan jangka panjang seperti itu justru berisiko bila tidak disertai dengan tanda-tanda kemajuan. Dia mengatakan bahwa klub sebesar Manchester United harus terus menunjukkan progres nyata, bukan sekadar bertahan dalam fase transisi tanpa arah. Foster menilai posisi United di peringkat ke-10 sebagai bukti kurangnya konsistensi. Dia mengatakan, kemenangan melawan Sunderland sebelum jeda internasional memang penting, namun tantangan sebenarnya baru dimulai saat menghadapi Liverpool. Menurutnya, yang dibutuhkan United saat ini adalah kemampuan untuk menjaga performa. Dia menekankan bahwa tim seharusnya bisa meraih 3 hingga 5 kemenangan beruntun agar bisa naik ke papan atas. Namun sejauh ini, performa mereka masih terlalu fluktuatif. Foster juga menyoroti gaya Amorim yang dinilai terlalu kaku dalam menerapkan prinsipnya. Dua berpendapat bahwa pelatih asal Portugal itu belum menunjukkan fleksibilitas yang dibutuhkan untuk bersaing di Premier League. Amorim sendiri belum pernah membawa United meraih 2 kemenangan beruntun di Liga sejak datang ke Old Trafford. Meskipun kemenangan atas Sunderland sedikit meredakan tekanan, laga kontra Liverpool bisa kembali menentukan masa depannya. Ratcliffe menanggapi kritik yang muncul dengan nada tegas. Dia mengatakan bahwa media terlalu menuntut hasil instan dan tidak memahami bahwa membangun kembali tim sebesar United tidak bisa dilakukan secepat menekan saklar lampu. Dia menilai tekanan berlebihan dari publik dan media justru kontraproduktif. Baginya, stabilitas dan kesabaran adalah kunci utama untuk mengembalikan kejayaan klub yang sempat tenggelam dalam inkonsistensi. Kalau kamu fans sejati MU, bantu channel ini dengan klik like dan subscribe. Tulis pendapatmu tentang kabar terbaru ini di kolom komentar.